Salam, selamat siang anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Feby. Kita akan melanjutkan materi pelajaran kita. Namun sebelumnya kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, yaitu kita mengawali dengan doa. Kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, karena Tuhan Yesus sudah menjaga lindungi kami di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami mulai belajar agama Kristen. Kiranya Tuhan Yesus, apapun yang kami pelajari hari ini boleh berguna bagi masa depan kami, dan ajar kami untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai pelajaran kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak, pada saat pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita. Namun sebelumnya kita ingat kembali akan materi yang kita belajar minggu lalu, yaitu tentang Allah hadir dalam alam semesta. Nah, anak-anak jangan lupa ya. Oke, pada saat siang hari ini kita akan lanjut materi kita, yaitu aku bersyukur atas turunnya hujan. Nah, namun sebelumnya Ibu akan mengajak kita untuk mengajak anak-anak untuk menyanyikan satu buah lagu, yaitu Tik-tik hujan. Oke, 1, 2, 3, nyanyi sama-sama ya. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Oke, anak-anak. Nah, itu lagu untuk kita nyanyi bersama, di mana kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang aku bersyukur atas turunnya hujan, seperti yang Ibu katakan tadi. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan materinya. Nah, ketika manusia di bumi semakin berkembang, ketika manusia di bumi ini berkembang, semakin banyak kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, Tuhan menghukum bumi dengan air bah. Nah, di sini ada Ibu mau cerita sedikit tentang hujan ya. Nah, Ibu ulangi lagi. Ketika manusia di bumi ini berkembang menjadi semakin banyak, ternyata kejahatannya juga semakin besar. Nah, anak-anak, lalu Tuhan menghukum bumi dengan air bah. Nah, tetapi karena keluarga Nuh, nah ini cerita tentang Nuh ya. Nah, tetapi karena keluarga Nuh itu taat, nah keluarga yaitu istri, anak Nuh itu taat kepada Tuhan, maka Tuhan menyelamatkan keluarga Nuh dari air bah. Nah, Tuhan menyuruh Nuh membuat sebuah bahtera yang sangat besar, sehingga hujan deras turun selama 40 hari dan air mengenangi bumi selama 150 hari. Nuh dan keluarganya ada 8 orang, mereka semuanya selamat. Nah, jadi Nuh beserta istrinya, terus anaknya 3 orang beserta istri masing-masing. Nah, sejak itulah Tuhan berjanji akan mengatur antara musim hujan dan musim kemarau. Nah, antara musim menabur ada musim menuai. Nah, semua berlangsung secara bergantian dengan teratur. Nah, sebagai tanda perjanjian tersebut, Tuhan memasang pelangi di langit. Nah, anak-anak, negara Indonesia ini juga terletak di daerah Khatulistiwa. Indonesia adalah negara iklim tropis. Nah, yang memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, anak-anak,
ada beberapa negara yang 4 musim. Ada musim dingin, musim hujan, musim panas, dan musim gugur. Ya, misalnya di Cina, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Kanada, dan ada lagi negara berikutnya. Nah, kemudian musim adalah berkat Tuhan. Nah, musim yang Tuhan berikan itu adalah berkat dari Tuhan karena semua musim itu bermanfaat bagi manusia. Semua musim itu bermanfaat bagi anak-anak. Semua musim itu bermanfaat bagi seluruh yang ada di muka bumi ini. Nah, anak-anak, musim hujan bermanfaat bagi petani untuk mengolah sawah, mengolah kebun, menabur, dan menanam padi. Nah, pada musim kemarau berguna untuk memanen, nah, dan juga menjemur padi. Nah, anak-anak, pada musim kemarau biasanya cerah, panas, dan pada musim dingin terjadi juga hujan. Nah, seperti itu. Jadi, anak-anak, tanaman tumbuh subur dan kita tidak perlu menyirami tanaman ketika musim hujan. Nah, anak-anak, itu semua adalah berkat Tuhan. Nah, pemberian Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan manusia, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan harus wajib untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan segalanya kepada kita. Nah, seperti itu. Jadi, mari kita harus berterima kasih kepada Tuhan atas pemberian Tuhan. Kita harus dengan penuh rasa syukur dan juga kita memanfaatkan semuanya itu dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Jangan kita menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kebanyakan orang di luar sana ketika turun hujan. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu, anak-anak nih, siapa yang tidak mau bersyukur ketika hujan turun? Nah, yang pasti kita harus bersyukur. Jangan mengeluh. Misalnya pagi hari mau berangkat sekolah, tiba-tiba hujan turun. Nah, marah-marah. Tidak mau sekolah lagi, tidak mau bersyukur. Nah, itu tandanya kita tidak bersyukur atas berkat Tuhan. Nah, kita tidak mensyukuri apa yang Tuhan telah berikan pada hidup kita. Nah, seperti itu. Tetapi di sini Ibu mengajak kita atau mengajak anak-anak untuk kita selalu mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu. Jadi, entah apapun keadaan yang Tuhan berikan, sekecil apapun itu, tetap kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, apabila kita percaya dan menerima apapun yang Tuhan berikan dan juga kita meminta terus kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan. Nah, Tuhan akan mengabulkan setiap doa-doa kita. Nah, seperti itu. Jadi, anak-anak, entah dalam situasi apapun, seperti pembelajaran kita pada pagi hari ini, siang hari ini, yaitu tentang bersyukur atas turunnya hujan. Jadi kita harus wajib untuk mengucap syukur, selalu mengucap syukur kepada Tuhan, jangan mengeluh. Nah, seperti itu. Jadi, setiap apapun pemberian Tuhan, entah itu musim kemarau, musim hujan, nah, tetap kita mengucap syukur kepada Tuhan karena itu yang Tuhan ajarkan bagi kita. Nah, misalnya kita mau nih, maunya bermain, tetapi turun hujan deras. Ya, ternyata tidak bisa main. Nah, apa yang kita harus lakukan? Apakah kita mengeluh, ataukah kita marah kepada Tuhan, ataukah kita mengucap syukur? Nah,
Yang jelas kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, tidak boleh mengeluh. Ya, ada anak-anak yang suka dengan turunnya hujan, sampai kalau hujan turun, anak-anak lari ke mendekat jendela. Nah, terus mengintip hujan turun. Nah, betapa senangnya ketika melihat hujan turun. Nah, ketika hujan turun, membasahi pepohonan, halaman rumah, bunga, tanaman-tanaman kita dibasahi oleh hujan, anak-anak itu bersyukur. Nah, tetapi ada juga anak-anak yang tidak mau bersyukur seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa ketika turunnya hujan malah mengeluh, tidak suka, tidak senang karena tidak bebas bermain. Nah, seperti itu. Tapi ada juga anak-anak yang suka seperti Ibu katakan tadi, sukanya main hujan-hujanan. Nah, kalau bilang main hujan-hujanan, pasti banyak yang suka, termasuk Ibu juga dulu waktu masih kecil suka main hujan-hujanan. Nah, seperti itu. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib mensyukuri apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Entah itu dalam situasi apapun, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, sekian aja pembelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan dengan masih tema yang sama, pembelajaran 2, yaitu aku bersyukur atas turunnya hujan. Dan sekarang anak-anak mengerjakan tugas. Ibu akan memberikan tugas. Nah, ceritakan satu kota di mana anak-anak tinggal, menceritakan saat keadaan kotanya lagi cerah. Begitupun di saat musim hujan. Nah, di situ anak-anak menceritakan dan menggambar. Nah, menggambar pada musim cerah, menggambar pada musim hujan. Ya, Ibu akan minta 4 ya. Oke, dan tugasnya itu dikumpul hari ini. Nah, tidak boleh tugasnya hari ini tapi kumpulnya minggu depan. Bahkan ada yang tidak mengumpulkan tugas. Nah, Ibu minta anak-anak tugas yang diberikan hari ini harus dikerjakan hari ini ya. Oke, sekian saja pembelajaran hari ini. Nanti tugasnya dikirim ke Bu Rati dan atau juga dikirim langsung ke WA Bu Feby ya. Terima kasih. Jangan lupa nanti selesai pelajaran agama, ingat berdoa, ditutup dengan doa. Boleh doa Bapa kami, boleh juga bebas doanya ya. Asalkan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oke, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.